NIM 2240-2026. Perkenalkan, nama saya Lima Nusantara Rambe, NIM 2240-2009. Hai guys, perkenalkan nama saya Ida Jessica Safira, NIM 2240-2028. Guys, perkenalkan nama saya Nila Yuni dengan NIM 2240-2030. Halo guys, perkenalkan nama saya Santirika, NIM 2240-2046. Di sini saya akan menjelaskan tentang utang luar negeri. Pengertian dari utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Di aspek materi, utang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri. Aspek formal mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Di sini kita akan masuk ke teori utang luar negeri. Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber dari utang. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang defisit anggaran. Defisit anggaran adalah suatu kebijakan pemerintah untuk membuat suatu pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna untuk memberi stimulasi pada perekonomian, di mana ada suatu kesadaran atau keadaan ekonomi yang sedang di resesi. Jadi, menurut ekonomi konvensional, defisit anggaran adalah suatu defisit yang dihitungkan berdasarkan selisih yang dihitung selisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah. Adapun pengukuran dari defisit anggaran yang pertama yaitu pemerataan pendapatan masyarakat, di mana pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah, sehingga pemerataan tersebut akan mengeluarkan biaya-biaya yang besar dan pemerataan pendapatan tersebut. Yang kedua yaitu melemahnya nilai tukar. Jadi nilai tukar akan melemah bila suatu negara melakukan pinjaman ke luar negeri, dan maka negara tersebut akan mengalami masalah yaitu bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Pengeluaran akibat krisis ekonomi. Jadi, pengeluaran akibat krisis ekonomi sangat berdampak kepada meningkatnya pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun akibat sektor-sektor ekonomi sebagai dampak yang sangat signifikan. Yang terakhir yaitu teori defisit anggaran. Teori defisit anggaran adalah suatu defisit di mana secara akuntansi anggaran pemerintah terlihat bahwa penerimaan akan sama dengan pengeluaran, sehingga anggaran akan selalu terlihat dalam kondisi yang seimbang ataupun balance anggaran, seperti anggaran belanja dalam anggaran belanja pemerintah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen utang. Walaupun di Indonesia dikatakan menganut anggaran berimbang, namun itu hanyalah merupakan pelayanan politik. Kenyataannya, anggaran dilaksanakan pemerintah pada hakikat yang menganut asas pembiayaan defisit. Pembiayaan atau pembelanjaan defisit oleh pemerintah ditutup dengan pinjaman pemerintah baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengeluaran dalam negeri. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintah dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Kedua, yaitu teori pengeluaran dalam negeri. Pengeluaran dalam negeri mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan tersebut, ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus memperhitungkan siapa perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang A, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Yang B itu hukum Wagner. Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut Wagner Law of Increased Government Activity. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Teori Peacock dan Wiseman. Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk membesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Tujuan dari perhitungan pendapat nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelajaran agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Yang kedua, teori pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, permintaan dan penawaran agregat, konsumsi, tabungan, dan investasi pendapatan negara yang dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu yang A, pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, baik itu upah, sewa, bunga, dan laba, yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu, sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang B, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agresi, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. C, pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluarannya yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Dalam arti sederhana, pendapatan dapat pula diartikan sebagai total penerimaan setelah dikurangi semua biaya atau pengeluaran. Balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Fungsi yang sama, yaitu untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari dan memberi kepuasan. Di samping itu, pendapatan berfungsi pula untuk mencukupi kegiatan lain dan memenuhi kewajiban-kewajiban. Pendapatan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil penjualan jasa, hasil penjualan barang dagangan, hasil penjualan produksi pertanian, dan sumber-sumber lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu tabungan domestik. 1. Pengertian tabungan domestik. Tabungan domestik adalah gabungan antara tabungan masyarakat dan pemerintah. Tabungan masyarakat meliputi tabungan yang sewaktu-waktu bisa diambil, deposito, dan tabungan lainnya. Sedangkan tabungan pemerintah merupakan selisih antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran rutin. Yang kedua, teori tabungan domestik, yaitu tabungan domestik merupakan unsur penting yang dibutuhkan suatu negara untuk membiayai pembangunan. Umumnya, negara berkembang mengalami kekurangan dalam mengakumulasi tabungan domestiknya, sehingga tabungan yang ada tidak mampu memenuhi tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, dibutuhkan arus modal asing untuk mengatasinya, baik itu merupakan utang atau investasi asing. Konsep tabungan telah ditelaah oleh beberapa ahli ekonomi, yaitu menurut John Maynard Keynes. Teori Keynes tentang tabungan dikenal dengan absolute income hypothesis. Teori ini dikenal sebagai teori Keynes mengenai konsumsi, yang menyatakan bahwa seseorang akan meningkatkan konsumsinya apabila pendapatan pribadi meningkat. Peningkatan konsumsi seseorang tidaklah sama dengan peningkatan pendapatannya. Menurut Ando Mondikleni, pada saat mulai bekerja sampai akhir hidup, seseorang mempunyai pendapatan dan konsumsi. Pendapatannya lebih rendah pada saat seseorang mulai bekerja. Pendapatan tersebut akan terus meningkat sesuai dengan lama seseorang bekerja. Berkenaan dengan hal tersebut, maka seseorang harus menabung pada saat pendapatannya lebih besar daripada konsumsinya. Pendapatan yang diterima lebih rendah, maka orang tersebut melakukan saving, dan sebaliknya pada saat pendapatan lebih besar daripada konsumsinya, orang tersebut melakukan saving. Menurut Milton Friedman, yaitu teori yang dikemukakan oleh Milton Friedman ini timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap penggunaan pendapatan sebagai determinan pengeluaran konsumsi. Asumsi yang diambil adalah seseorang konsumen akan mencapai utilitas maksimum sepanjang hidupnya dengan cara menyesuaikan pola konsumsi dengan pendapatan jangka panjang. Kesempatan konsumsi jangka panjang dapat diperkirakan dengan cara membuat proyeksi yang didasarkan pada pendapatan sekarang dan pendapatan masa lalu.